hamilnya saat melahirkan nanti normal gitu ya Bu ya. Oke, boleh tahu jarak anak terakhir sudah berapa tahun? Masih 3 tahunan. Oh, masih 3 tahun. Baik, jadi istilahnya itu VBAC ya Bu ya. VBAC itu adalah proses melahirkan pervaginam setelah pernah melakukan seksio cesarea atau tadi operasi sesar ya Bu. Jadi kemungkinan bisa untuk lahiran normal lagi. Nah, jadi ada keuntungannya Bu ini VBAC atau lahiran normal ya setelah tadi sesar ya yang terakhir. Yaitu angka kematian ibu lebih rendah atau mortalitas lebih rendah. Keuntungan yang kedua itu Bu, proses pemulihannya lebih cepat. Jadi bisa ibu bandingkan ya, kalau lahiran normal itu lebih cepat ya Bu ya sembuhnya dibandingkan sesar, prosesnya lebih panjang ya Bu ya. Lalu menurunkan resiko komplikasi untuk sesar atau sesario. Lalu ada keuntungannya menurunkan resiko dampak buruk kehamilan berikutnya. Lalu adanya rendahnya tingkat kejadian trombosis vena atau terjadi varises Bu. Lalu meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Dan juga keuntungan terakhir dari VBAC ini yaitu berkurangnya malposisi atau serta malformasi plasenta. Jadi maksudnya plasentanya itu di tempat yang sama gitu, biar tidak ada abnormal atau tidak ada kelainan. Jadi Bu, saya ini mau nanya lagi nih, Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi VBAC itu apa saja gitu ya Bu? Iya. Oh, apa saja. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan VBAC ya. Pertama, riwayat persalinannya normal sebelum sesar. Jadi kan ibu tadi sudah bilang awalnya normal, kedua sesar. Akhirnya ini mau normal lagi bisa nggak ya Bu? Nah, itu ibu bisa ya. Lalu paritas atau ibu sudah memiliki anak 2 atau lebih, itu boleh ya Bu ya. Lalu berat janin, nah dilihat berat janinnya ini selama USG beratnya lebih atau enggak. Nah, kalau misalnya berat bayinya besar, terlalu berat gitu ya Bu ya, lebih dari 3 kilo atau biasanya 4 kilo gitu ya, kemungkinan kecil untuk bisa lahiran normal. Lalu usia ibu juga mempengaruhi, karena tadi ibu bilang usia 23 tahun masih normal ya Bu ya. Yang nggak boleh sih yang sudah lebih dari 25 tahun atau kurang dari 21 tahun. Lalu IMT ibu ini adalah indeks massa tubuh. Jadi tadi saya sudah lihat ya Bu ya, dengan berat badan ibu 80, tinggi badan 157, kalau dari indeks massa tubuh ini obesitas. Tapi nggak apa-apa, ini kan baru rencana. Nanti ibu bisa berusaha untuk diet. Kalau normalnya kan paling maksimal ibu 57 kilo. Nanti usahakan kan diet dulu. Nanti kalau sudah normal, program lagi boleh. Karena kalau misalnya obesitas, kemungkinan kecil untuk bisa lahir pervaginam. Ya Bu ya. Lalu tinggi badan ibu. Nah, normalnya kan tinggi badan di atas 140. Di bawah 140 biasanya pinggul kecil. Nah, kalau dilihat ibu ini kayak pinggulnya besar ya Bu ya, karena tinggi badannya sudah bagus. Lalu jarak kehamilan yang lalu, kalau terlalu rapat nggak bisa. Kalau untuk sesar tadi ibu terakhir 3 tahun kan? Nah, insya Allah bisa. Oke Bu, tadi kan kita membahas tentang faktor ya untuk yang mempengaruhi keberhasilan VBAC. Nah, ada pun syarat-syarat tertentu agar VBAC ini lebih berhasil lagi. Yang pertama, kita harus punya ukuran panggul yang lebih besar. Kalau dari riwayat ibu kan yang waktu kehamilan pertama sudah bisa lahiran, otomatis pinggul ibu besar ya. Oke, jadi bisa ya Bu ya. Lalu ukuran atau berat bayi normal dan tidak terlalu besar. Nah, jadi nanti kita usahakan kalau misalnya nanti insya Allah ibu
bisa robek, jadi itu nggak bisa. Ini saya mau nanya lagi nih. Baik. Juga kira-kira yang nggak boleh untuk gugat apa sih? Oke, cara-cara tidak boleh gugat atau kontraindikasi ya kalau kebanyakan. Jadi ya tadi memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas ya Bu ya. Lalu usia lebih dari 40 tahun itu nggak boleh. Lalu bobot bayi dalam kandungan lebih dari 4 kilo itu nggak bisa karena biasanya distosia bahu, jadi bayinya nyangkut. Lalu usia kehamilan lebih dari 40 minggu karena normalnya kan kehamilan itu 37-38 minggu sudah lahiran. Nah 40 minggu biasanya air ketuban di dalam rahim itu jadi keruh. Kalau sudah keruh sih biasanya tidak disarankan untuk VBAS. Lalu kehamilan sekarang dari sebelumnya kurang dari 18 bulan. Tapi karena ibu bilang sudah 3 tahun kan, lebih dari 18 bulan kan sudah oke banget ya Bu ya. Lalu punya gangguan seperti preeklamsia atau tekanan darah tinggi. Nah ini nggak boleh. Jadi yang boleh dilakukan VBAS itu yang tidak tekanan darahnya tinggi ya Bu ya. Lalu pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali. Kalau itu tadi hanya 1 kali dan bisa ya. Tadi sayatannya seperti ini ya Bu ya. Iya. Lalu hamil bayi kembar lebih dari 3 itu juga tidak bisa. Jadi Bu, saya selanjutnya akan jelaskan ya tentang resiko VBAS ini. Jadi kemungkinan untuk gagal VBAS itu ada ya Bu ya. Yang pertama itu gagal melahirkan secara spontan. Nah, pada umumnya bisa jadi karena bayinya besar, jadi sudah bayinya besar lebih dari 4 kilo, jadinya distosia bahu nggak bisa lahir dari vagina karena kebesaran si bahu gitu ya, jadi nggak bisa keluar seperti itu. Atau kontraksi yang tidak baik kan, yang kayak misal kok mau lahiran kan bisa sakit-sakit ya Bu. Nah ini nggak sakit-sakit, nggak ada kontraksi, bisa jadi gagal seperti itu ya Bu ya. Lalu UTI yaitu ada robekan. Misalnya resikonya seperti perdarahan, infeksi, atau ada cacat pada bayi. Lalu yang terakhir resiko dari VBAS ini bisa jadi histerektomi, operasi pengangkatan rahim secara utuh atau sebagian, seperti disertai pengangkatan leher rahim, induk telur dan saluran juga fallopi. Bu, jadi saya ini yang saya kan mau ada rencana untuk persalinan VBAS. Nah itu persiapannya apa saja yang Baik, jadi persiapan VBAS ya Bu ya. Yang pertama, ibu dan pasangan itu sudah matang memutuskan untuk melahirkan dengan VBAS atau melahirkan dengan pervaginam ya Bu ya, karena sebelumnya operasi sesar. Jadi ini ya pasti nanti ya ada kayak surat pernyataan, inform consent sama suami di selembar kertas bahwa menginginkan untuk lahiran pervaginam. Lalu kedua, siapa yang menolong persalinan ibu? Di sini penolongnya harus sesuai dengan kebutuhan khusus ibu. Jadi harus tahu dokternya siapa dan sudah dikonsultasikan dengan dokter atau bidannya yang sudah tahu dengan kondisi ibu. Lalu yang ketiga ada tempat persalinan. Nah ibu nanti harus memilih lahirannya mau di mana, di rumah sakit, misalnya di rumah sakit mana gitu ya. Karena tempat persalinan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi khusus ibu. Karena ibu sebelumnya pernah sesar, kita kan nggak tahu kedepannya kalau misalnya qadarullah di saat proses persalinan normal, ibu harusnya disesar, tapi kan harus lahirannya di rumah sakit. Jadi jika terjadi apa-apa nggak perlu dirujuk lagi, langsung di ruang operasi. Lalu pendamping persalinan. Nah nanti ibu saat bersalin, karena ini ada asuhan sayang ibu ya Bu ya, ibu bisa memilih nanti siapa yang mendamping persalinan, tapi hanya 1 orang. Boleh bapaknya gitu ya, atau suaminya maksud saya. Jadi kalau lebih baiknya sih suami, jadi lebih tahu perjuangan seorang ibu. Lalu donor darah, karena kita takutnya terjadi rentan perdarahan, jadi ibu harus tahu golongan darah ibu apa. AB. AB. Suami golongan darahnya apa? Suami golongan darahnya A. Oh, golongan darahnya A. Kalau dari keluarga ada nggak yang golongan darahnya AB? Bapak, Ya? terus ada juga saudara dari mama. Oh, ada saudara dari mama. Dan bapaknya juga ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Jadi ibu sudah tahu ya
dicari golongan darahnya. Jadi nanti kalau misalnya persalinan datang kan harus menyiapkan pendonor darah. Lebih baiknya sih sama keluarga gitu ya Bu ya. Jadi nanti ya tahu aja bapaknya, apalagi yang saudara-saudara bapak atau pamannya misalnya nanti mau melahirkan harus ada di tempat. Lalu alat transportasi dan tempat persalinan. Jadi mohon maaf sudah punya transportasi di rumah Ibu. Oh sudah. Oh sudah. Nah berarti aman ya Bu ya. Iya. Ya alat transportasi ini biar lebih mudah cepat ke tempat fasilitas kesehatan saat lahiran nanti. Seperti itu. Lalu biaya persalinan. Jadi belum hamil Ibu bisa merencanakan nih untuk menabung. Jadi tabungan itu nanti dari sebelum hamil sampai Ibu melahirkan, Ibu sudah punya tabungan nih untuk biaya persalinan nanti. Walaupun kita sudah ada BPJS, pasti ada aja itu kayak obat-obatan yang di luar BPJS. Lalu pengambil keputusan utama maupun alternatif. Nah, jadi kalau nanti Ibu yang mendampingi suami, jadi sudah tahu nih keputusan semua di tangan suami kalau terjadi ada apa-apa gitu ya Bu ya. Baik Ibu, yang terakhir persiapan FIBAS yaitu perlengkapan ibu dan bayi. Jadi biasanya perlengkapan ibu dan bayi ini kita siapkan di TM3 atau trimester 3 kehamilan, yaitu kehamilan 7-8-9. Nah Ibu sudah boleh cicil seperti beli baju bayi lalu dicuci dulu begitu ya Bu ya. Lalu seperti kartu kartus, BPJS, KTP, buku PIN, begitu juga suami kayak ATM dan lain sebagainya gitu ya, identitas diri. Dan juga seperti bagi ibu bersalin, sarung, popok seperti itu ya Bu ya. Sebenarnya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang FIBAS. Apa Ibu sudah paham atau ingin bertanya lagi? Ya, saya sudah paham. Sudah cukup jelas Bu ya. Oke, insya Allah Ibu bisa aja nih lakukan persalinan FIBAS